Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat. Kita kembali berjumpa pada pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang keliling lingkaran. Yang namanya keliling berarti adalah kita melewati atau melalui tepi-tepi seluruh lingkaran ini. Area lingkaran ini, misalkan kita berada di titik ini, titik A, ini adalah titik pusat O. Maka yang namanya keliling adalah berarti kita berjalan atau memutari dari titik A terus ke sekeliling area ini sampai kembali ke titik semula. Itu yang disebut dengan keliling lingkaran. Untuk menentukan keliling lingkaran, kita memiliki dua rumus. Yang pertama adalah keliling lingkaran. Rumusnya adalah Pi kali D. Rumus yang pertama keliling lingkaran adalah Pi kali D. Dimana kita sudah belajar kemarin nilai Pi bisa 22/7, bisa juga 3,14. D ini adalah diameter. Yang mana sih diameter? Diameter adalah garis yang menghubungkan titik atau tepi lingkaran ke tepi lingkaran berikutnya melalui titik pusat. Maka ini disebut dengan diameter. Ya, kemarin kita sudah belajar. Nah, diameter itu panjangnya sama dengan 2 kali jari-jari. Maka bisa juga kita tuliskan rumusnya adalah 2 kali Pi kali R. Nah, untuk mempersingkat rumus, kadang-kadang Bu Reni suka langsung menyebut bahwa keliling lingkaran rumusnya adalah Pi D. Pi D artinya Pi kali D. Atau jika kita ingin menggunakan jari-jari, yang mana sih jari-jari? Ya, jari-jari itu garis dari titik pusat menuju tepi lingkaran manapun. Ini disebut dengan jari-jari atau R. R itu kependekan dari radius. Artinya jari-jari. Nah, kalau pakai rumus yang ini, Bu Reni suka menyebutnya 2 pir. Untuk memudahkan kita mengingat. Keliling lingkaran rumusnya adalah bisa Pi D, artinya Pi kali D, atau 2 pir. 2 pir artinya 2 kali Pi kali R. Ingat ya, 2 pir, 2 kali Pi kali R. Kenapa kalau pakai diameter itu 2 kali? Karena pakai jari-jari itu 2 kali, karena panjang diameter 2 kali dari jari-jari. Maka rumusnya adalah 2 kali Pi kali R atau 2 pir. Contoh, misalkan suatu lingkaran memiliki panjang jari-jari 10 cm. Maka kelilingnya adalah titik-titik sentimeter. Perhatikan, dari soal ini kita harus tahu dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Suatu lingkaran memiliki panjang jari-jari. Oh, jari-jari 10 cm. Maka kita tulis di sini diketahui. Apa yang diketahui? Jari-jari. Jari-jari lambangnya adalah R. Ingat, jari-jari lambangnya adalah R. Berapa panjang jari-jarinya? 10 cm. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui nilai Pi. Kalau panjang jari-jarinya 10 cm, 10 itu bukan kelipatan 7, maka kita bisa tulis nilai Pi-nya. Berapa nilai Pi-nya? 3,14.
Karena R-nya jari-jarinya bukan kelipatan 7. Di sini tulis R bukan kelipatan 7. Ya, R bukan kelipatan 7, maka Pi-nya 3,14. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah keliling. Keliling sama dengan berapa sentimeter? Setelah ditanya, kita harus menjawab. Kita pakai rumus keliling. Keliling sama dengan, karena yang diketahui R, maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu 2 kali Pi kali R. Berarti ini udah rumus ya, tidak bisa diubah. 2 kali Pi kali R berarti 2 kali Pi-nya kita pakai yang mana? Yang ini 3,14. Kenapa? Karena R-nya bukan kelipatan 7. Mana sih R-nya? Nih, panjang jari-jarinya 10. 10 tidak habis dibagi 7, maka pakai Pi-nya 3,14. 3,14 kali 10 cm. Supaya mudah, boleh tidak ini kali ini duluan? Boleh. 2 kali 10 cm kali 3,14 cm. 2 kali 10, 20. Maka kita cari di tempat lain. 2 kali 10 itu 20. Berarti 3,14 dikali 20 kali 4 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 3, 0. 2 kali 4, 8, 2 kali 1, 2, 2 kali 3, 6. Kita tambah 0, 8, 2, 6. Setelah koma ada 2 angka. Maka ini pada hasilnya juga harus ada 2 angka setelah koma. Berarti 62,8. Komanya di sini. Harus ada 2 angka setelah koma. 1, 2, baru kita letakkan koma. Berarti hasilnya adalah 62,80 cm. Nah, kalau tadi kita sudah menyelesaikan soal keliling apabila diketahuinya dalam bentuk kalimat. Kalau sekarang ada soal berikut ini, yaitu tentukan keliling bangun berikut. Yang mana bangunnya? Yang ini. Nah, dari soal ini bisa kita ketahui. Apa yang dapat kita ketahui? Oh, ada tulisan nih, ada garis. Dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran berikut yang melalui titik pusat. Panjangnya 14 cm. Berarti kita tulis apa yang diketahui. Yang diketahui adalah panjang diameter. Apa ini? Panjang diameter. Kita lambangkan D. Berapa panjang diameternya? Yaitu 14 cm. Kalau panjang diameter 14 cm, maka bisa kita ketahui Pi-nya. 14 cm ini kelipatan 7 atau bukan? Habis tidak dibagi 7? Oh, habis Bu. Maka Pi-nya adalah 22/7. Ini kita tentukan sendiri dari panjang diameter. Apabila panjang diameter atau jari-jari bisa dibagi oleh 7 atau perkalian 7, hasil perkalian 7, maka Pi-nya adalah 22/7. Apa yang ditanya dari gambar tersebut, dari soal tersebut? Yang ditanya adalah keliling. Kelilingnya berapa sentimeter? Bukan di sini nggak ada sentimeter, kita pakai sentimeter aja karena di sini satuannya sentimeter. Setelah ditanya, kita harus menjawab.
Kalau jawab pertanyaan soal ini harus menggunakan rumus. Rumus apa? Karena yang ditanya keliling, maka kita pakai rumus keliling. Kalau yang diketahui diameter, maka rumus kelilingnya adalah pi kali D. Mudah ya mengingatnya, pi D, pi kali D. Berarti langsung 22/7. Dari mana Bu 22/7? Ini loh. Kenapa 22/7? Karena 14 adalah hasil perkalian 7. Maka pakai pi-nya 22/7. Dikali diameternya, panjangnya 14 cm. Kita kemarin sudah belajar ya, waktu pecahan 14 sama 7 sama-sama bisa dibagi 7, maka ini hasilnya 1, yang ini hasilnya 2. Berarti tinggal 22/1 hasilnya 22 kali ini 2 cm sama dengan 44 cm. Dipahami pelan-pelan ya anak-anak. Nah, untuk lebih memahami lagi, nanti anak-anak bisa mengerjakan latihan. Akan Ibu berikan latihannya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, harap tulis yang lengkap, diketahui, ditanya, jawab, rumusnya yang lengkap. Kenapa sih Bu harus menuliskan rumus? Pelajaran ini tidak kamu hanya peroleh di SD, kamu akan terus gunakan sampai di SMA, bahkan bisa jadi sampai ke perguruan tinggi. Jadi tolong rumus ini diingat. Tidak perlu dihafal. Kalau kamu sering menuliskan, secara otomatis akan kamu hafal. Oke? Cukup sekian pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.